Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Putra. Untuk video kali ini adalah video lanjutan dari penjelasan tentang penggunaan toolbar dasar yang kita bahas di video sebelumnya, part 3. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Di sini sudah kami siapkan contohnya. Seperti yang kemarin, kita berlanjut pada toolbar style dan editing. Nah, di sini untuk yang pertama kita langsung bahas condition formatting. Condition formatting ini artinya memformat dengan kondisi tertentu. Contoh, kita klikkan saja di sini. Di sini ada disebutkan, misalkan tool yang pertama adalah highlight cell rule. Oke, kita praktekkan. Kita blok dulu datanya. Misalkan untuk angka-angka ini kita klikkan di sini. Highlight cell rule ini ada beberapa pilihan. Pertama, artinya ini highlight cell rule ini memberi highlight pada sel dengan rule atau pengaturan tertentu. Pengaturannya seperti apa? Seperti sebelah kanannya ini. Greater than artinya pengaturan rule dengan kondisi yang lebih besar dari sekian gitu maksudnya. Oke, saya jelaskan dulu yang di bawahnya. Di bawahnya ada top atau bottom rule, artinya menyaring data dengan kondisi tertentu, menyaring top atau bottom, mendasar datanya. Nah, data yang kita pakai adalah data ini yang sudah kita blok ini, karena ini nanti terpakainya untuk memformat yang ada angka-angkanya, maksud saya begitu. Kemudian artinya ini tadi berarti rule-nya adalah ketika ada nilai atas dan bawah begitu. Ini pilihannya top 10, jadi 10 atas peringkatnya gitu. Jadi yang di format nanti dengan kondisi tertentu adalah yang 10 besar. Kemudian ini berdasarkan item, kemudian top 10 persentase dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bar data, berdasarkan datanya, misalkan seperti ini. Ini pilihannya nanti. Oke. Color scale ini skala memberi skala warna pada data sesuai besaran datanya yang di blok itu. Kemudian action set ini juga sama, ini memberi tanda tertentu dengan pengklasifikasian tinggi atau sedang atau rendah dengan ditunjukkan dengan tanda seperti sebelah kanannya itu. New rule nanti ada lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Terus kemudian kita praktek di mulai atas dulu. Greater than, kita coba dari highlight cell rules yang greater than. Kita klik. Nah, ini di sini ditentukan format cell that are greater than, artinya kita menentukan lebih besar dari berapa gitu. Kemudian di sebelah kanannya width, ketika syaratnya memenuhi, misalkan kita tulis di sini, kita pilih saja satu kolom harga ini, kita format misalkan greater than, lebih besar dari berapa yang akan kita saring, misalkan kita coba lebih besar dari 4000 begitu. Kita ketikkan di sini 4000, maka dia langsung ditandai yang lebih besar dari 4000 ditandai dengan apa? Misal seperti ini, like red fill with dark red tag. Nah, seperti itu, ditandai dengan background warna merah dan dark red, warna merah gelap teksnya. Seperti itu maksudnya, menyaring yang lebih besar dari 4000
dengan dikondisikan seperti ini, di background dengan warna merah dan tulisannya warna merah gelap. Bisa dipilih juga di sini yellow misalkan seperti itu. Yellow backgroundnya, dark yellow tulisannya, kemudian green dan seterusnya. Oke, kemudian format highlight cell rule yang kedua, less than, ini sebaliknya, berarti yang lebih kecil dari berapa, kita tentukan saja misalkan lebih kecil dari 7000. Nah, yang ditandai sudah pasti yang lebih kecil dari 7000, 7000-nya tidak termasuk. Ini seperti ini. Ditandai dengan apa? Seperti tadi, ini sama isiannya. Oke, kita kembali highlight cell rule yang ketiga, between, jadi antara berapa sampai berapa begitu. Nah, ini ditentukan misalkan antara 3000 hingga 7000 misalnya, atau 10.000. Nah, itu dia, antara 3000 termasuk sampai 10.000 termasuk. Diwarnai dengan apa? Ini aturannya sama dengan yang tadi. Oke, kita kembali. Kemudian equal to, atau ini yang sama dengan berapa gitu. Equal sama dengan, misalkan kita tulis di sini 7000. Berarti hanya yang 7000 saja. Akan diwarnai dengan warna background merah dan warna tulisan seperti itu. Oke, kemudian text that contain. Nah, ini berarti kita diberlakukan di teks, maka kita blok di sini. Text that contain, konten apa? Ini di sini disebutkan misalkan buku tulis di blok. Kemudian misalkan buku saja. Nah, maka yang ada tulisan buku di blok dengan kriteria bloknya seperti ini, begitu. Kemudian kita selanjutnya ke date according. Ini berarti tanggal, karena di sini file ini tidak ada format tanggalnya, maka kita tidak bisa mempraktekkan. Kemudian yang duplicate value berarti yang ada duplikasinya. Kita klik coba ada duplicate, kita pilih duplicate, atau berarti yang terduplikasi atau ganda. Misalkan ini kertas F4 mesti ada 2 lah, ini karet penghapus juga. Jika pilih yang unik, maka sebaliknya seperti itu, yang tidak ada duplikasi ditandai seperti itu. Kemudian ini sudah. Kemudian top button rule itu seperti tadi, maka kita praktekkan sekarang untuk top 10 item. Jadi akan ditandai untuk top 10-nya. Kita klik. Ini bisa ditentukan 10 atau berapa gitu. Misalkan hanya 5. Top 5 besar. Maaf, ini karena tulisan. Kita blok yang di totalnya. Top 10-nya berapa? Ini top 10-nya, top 9 dan seterusnya, top 5-nya itu ditandai dengan sama seperti tadi syaratnya. Kemudian untuk 10% ini karena persentase kita tidak bisa menyebutkan, harus ada persentase. Kemudian untuk yang top bottom berarti ukurannya yang di bawah, dari bawah. Nah, top 10 dari bawah itu kita kurangi. Nah, seperti itu. Top 5-nya yang ditandai. Oke, kemudian untuk ini browse karena tidak browse, ini above range. Kemudian below average itu yang di bawah rata-rata.
Kemudian ini sudah, kemudian yang data bar ini ditunjukkan dengan bar. Jadi misalkan untuk di kolom total itu kalau 4000 dari skala terbesar berapa, terkecil berapa, maka 4000 itu akan misalkan diukur dari lebarnya suatu gitu, 4000 itu dapat seberapa gitu, maksudnya kira-kira begitu, seperti ini. Nah, maka angka 51.000 sekian itu paling banyak tandanya atau paling lebar tandanya, seperti itu. Kita lihat di yang di bawah ini solid warnanya, yang ini tidak, hanya seperti itu. Kemudian color scale ini di skala dengan warna. Kalau yang lebih mudah dipahami seperti ini, jadi semakin banyak semakin tebal warna hijaunya, kira-kira begitu. Ini juga seperti ini, white green, semakin tinggi semakin putih, semakin rendah semakin gelap, kira-kira seperti itu. Nah, ini ditunjukkan dengan tanda tertentu dengan pengelompokannya yang hampir sama dengan syaratnya, misalkan nilai tertinggi tengahnya seperti apa dan rendahnya seperti apa. Nah, seperti itu. Maka ditampilkan di sana 51 itu panahnya ke atas, terus dan di bawah itu ada pilihan saja, tengahnya tidak ya. Kemudian seperti ini, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya new rule ini kita punya banyak macam kasus. Kita coba ya, klik. Nah, ini ada format all cell based on their value, artinya memberi format pada sel tertentu berdasarkan pada besaran angkanya, kira-kira seperti itu. Ini hampir sama dengan yang tadi, misalkan ini ketentuannya seperti ini. Kalau dua scale minimum dan maksimum, jika ini minimum maka atau value tertentu diberi warna apa gitu maksudnya. Kalau yang maksimum, jika tinggi angkanya mau diberi warna seperti apa, kira-kira seperti itu. Jika 3 skala seperti ini, minimum diberi warna merah, di tengah kuning, maksimum hijau. Kemudian untuk bar seperti tadi barnya, ini hampir sama. Kita lanjut untuk format only cell that contain ini, artinya memberi format tertentu hanya pada sel dengan persyaratan tertentu. Misalkan di nilai total itu antara kita saring, misalkan kita kalau ini pilihannya misalkan cell value ini, kemudian di saringan kedua antara ini ada cell value, ada specific tag, berarti kita menyaringnya untuk tag dengan ketentuan tertentu. Nanti ada ketentuan yang kita bisa setting, karena ini praktek yang cell value berarti kita di daerah angka. Kemudian ini between, antara gitu maksudnya, not between. Misalkan ini antara berapa, misalkan kita coba misalkan antara 3.500 hingga 10.000, ini ketentuan awalnya. Ketika memenuhi syarat ini berada di antara 3.500 dan 10.000 akan diapakan. Nah, kita tentukan format misalkan seperti tadi. Kalau berada di antara itu, kita beri kotaknya itu diwarnai kuning misalkan. Kita oke. Nah, seperti itu. Kita klik lagi, kita bisa merubah atau mengedit di manage rule. Nah, ini tadi rule yang kita buat, kita edit. Nah, ini tadi kan, misalkan diedit jadi merah. Oke, kemudian apply. Nah, jadi merah. Kemudian kita tambahi misalkan persyaratan di sini, klik-klik sama seperti tadi.
Net content. Konten misalkan yang kita pilih equal to, misalkan sama dengan apa, berapa, misalkan kita tentukan di situ sama dengan 10.000. Akan diformat apa? Kita kasih warna hijau, kita apply. Nah, karena syaratnya di sini equal to sama dengan 10.002, lah ini kebetulan ada, maka akan diberi format ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak, kira-kira begitu. Oke, kita hapus. Kemudian untuk yang format only top or bottom rank tadi sudah di format condition ini tadi, yang dengan rank tertentu. Ya, di sini tadi. Jadi ini hampir sama memang, cuma di manage jadi satu kotak dialog begitu. Nah, untuk selanjutnya format only value or above. Nah, ini misalkan ini artinya kita memberi format untuk rata-rata data atas atau bawahnya. Misalkan maaf, kita hapus dulu. Oh, sudah ya. Kita new rule. Nah, ini rata-rata atas, kita kasih warna apa? Ini hampir seperti tadi nih. Kita aplikan. Nah, itu kita hapus. Kemudian kita lanjut untuk yang format uniknya ini, duplikat atau tidak duplikat tadi sudah. Nah, ini yang agak penting bagi kita. Use a formula to determine which cell to format. Artinya memberi format dengan persyaratan format rumus tertentu, begitu maksudnya. Misalkan contoh, kita coba di kolom nama ini, kita buat rule-nya. Kita bisa tekan manage rule itu, atau kita bisa tekan di sini new rule, sama ini kotak dialognya. Nah, seperti itu. Misalkan kita akan melihat memberi warna tertentu pada kolom nama ini berdasarkan jumlah stok yang akan habis. Misalkan kita tentukan misalkan stoknya yang kurang dari sekian gitu, maka kita pilihnya di sini format value, which this formula is true. Jadi kita tuliskan syaratnya, misalkan sama dengan, kita awali dari sel yang paling atas sendiri, berarti di C5 ini nanti. Jadi jika, maksudnya kita rumuskan, kita tuliskan rumus di situ, C5 itu kurang dari misalkan 20. Nah, artinya begini, jika nanti di daerah sini, di kolom stok ini ada yang nilainya kurang dari 20, maka akan ditandai dengan suatu hal. Misalkan, maka suatu halnya kita tuliskan di sini, format atau number atau fill atau tanda kita tandai fill saja. Kita kasih warna begitu, kita kasih warna merah. Oke. Nah, akan ditunjukkan di sini nama barangnya yang merah, berarti stoknya kurang dari 20. Nah, begitu. Nah, untuk
Artinya ini menggunakan formula tertentu. Untuk formulanya kita bisa bermacam-macam. Itu tadi salah satu contohnya seperti itu. Yang jelas ini harus menuliskan formulanya atau syarat ketentuan tertentu. Demikian untuk format conditional formatting. Kemudian untuk format maaf, ini kita hilangkan dulu. Nah, untuk menghilangkan seperti tadi, kita blok dulu, kita cancel ya, kita blok, kemudian kita klik di sini, kemudian di manage rule-nya ini pasti ditunjukkan di sini, ditunjukkan ada atau tidak rule-nya. Jika disebutkan di sini, kita klik saja, kita hapus, apply, oke. Kemudian format as table ini hanya membuat tampilannya seperti apa begitu. Misalkan ini kita blok, dicontohkan misalkan seperti ini, oke, langsung begitu. Di ini ada tombol untuk filternya sudah disiapkan. Di video sebelumnya sudah kita praktekkan ini, maka tidak perlu kita jelaskan panjang. Kemudian untuk cell style juga sama, kita hanya memberi style saja atau format seperti ini, seperti contohnya ini langsung bisa kita lihat di daerah yang saya blok tadi ini. Nah, hasilnya seperti itu, ini seperti itu, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke toolbar cell. Di toolbar cell itu ada insert ini. Di sini insert cell, berarti kita akan menambahkan sel. Kita klik, kita amati ketika saya menempatkan sel aktifnya atau kursornya di sini. Di B6 kita klikkan insert cell, klik, nah dia tambah insert cell, dia menambahkan satu baris. Kemudian insert row ini hampir sama ini. Misalkan kita klik di sini, kita klik insert row, kita berarti menambah satu baris. Kemudian di sini insert column, ini menambah satu kolom, kita klik. Kemudian maka ditambahkan di sebelah kirinya tadi insert table row. Nah, ini sebentar, kita klikkan di sini. Nah, itu. Kemudian insert sheet berarti menambahkan sheet di sini. Kemudian insert sudah, delete berarti kita taruh di sini. Delete itu menghapus, berarti misalkan delete cell, kita delete, klik, kita tempatkan sini lagi, delete sheet row, klik, barisnya maksudnya, baris sheet. Kemudian delete table, berarti ini akan dihapus tabelnya jika kita blok. Kemudian untuk delete sheet ini menghapus sheet di sini, tidak perlu kita praktekkan. Kemudian format di sini ada row height, artinya menentukan ketinggian barisnya. Kita klik, ini adalah 15, yang di sini 15. Jika kita tambahkan misalkan 40, maka row ini akan bertambah lebar. Klik, nah seperti itu. Kita kembalikan, Ctrl Z. Kemudian auto fit berarti auto menyesuaikan besarannya. Misalkan ini kita klik, kemudian tulisannya kita besarkan, dia otomatis membesarkan row-nya. Kemudian column width, dia menentukan lebarnya kolom. Ini karena 18 di C ini,
Kita bisa tambahkan dengan menulis seperti itu, atau kalau mudah ya seperti ini, diklik, ditarik ke kiri atau ke kanan untuk melebarkan seperti itu. Kemudian default weight itu mengikuti defaultnya. Oke. Kemudian untuk visibilitas hide atau unhide, ini menyembunyikan. Untuk hide row misalkan di tempat kursor kita yang kita tempatkan di situ, jika kita ini klik berarti dia akan tersembunyi. Kita klik, nah dia sembunyi. Untuk menampilkannya kembali, kita klik di sini, klik kanan, unhide, kita blok ya, unhide, maka ditampilkan kembali. Kemudian untuk ini bisa menyembunyikan row, berarti menyembunyikan baris, kolom berarti menyembunyikan kolomnya, hide sheet berarti menyembunyikan sheet ini, unhide berarti menampilkan kembali yang sudah disembunyikan. Kemudian rename sheet untuk memberi nama sheet. Kemudian move or copy berarti menambah kopinya, misalkan ini akan kita copy, kita klik, kemudian kita klikkan create a copy, kemudian ditempatkan di mana kita pilih, misalkan di sini berarti akan ditempatkan di setelah copy rumus ini, kita klik misalkan. Nah ini sudah ada tambah satu. Baik, untuk protect tab color, kita memberi warna tabnya, atau ini sheet, nama sheet ini kita kasih lah, itu ada warna ya. Nah seperti itu. Protect sheet berarti kita akan memproteksi, mengunci sheet ini bisa dengan di password begitu. Jadi apa yang kita kunci ini ditentukan seperti ini, dicentang, misalkan select lock sheet, jadi yang di hanya sel yang diseleksi terkunci, select unlock yang unlocknya, dan seterusnya. Insert kolom diproteksi, kemudian format row diproteksi, dan sebagainya ditentukan, kemudian kasih rumusnya seperti itu. Kita cancel, kemudian lock cell berarti ada sel tertentu yang di lock, tidak bisa dirubah. Kita klik misalnya, oh tidak bisa ya, oh bisa. Kemudian untuk format cell seperti tadi, menampilkan kotak dialog format cell seperti ini, ada number, alignment, font, border, dan sebagainya. Oke, untuk toolbar cell seperti itu. Kita lanjut ke toolbar editing. Untuk editing ini yang pertama adalah sum atau menjumlah, seperti yang sudah kita praktekkan dulu. Untuk menjumlah ini kita bisa tekan dengan alt sama dengan seperti itu, atau dengan cara klik ini sum. Dan di menu di toolbar ini disiapkan juga untuk misalkan average berarti rata-rata, kita klik. Nah seperti itu rata-ratanya. Kemudian count number itu jumlah baris datanya ada berapa, 12, sama seperti ini 12. Kemudian max berarti mencari nilai tertingginya, kemudian min mencari nilai terendahnya, dan more function ini lebih banyak lagi fungsi yang lain. Sebenarnya banyak
karena di sini tadi sudah terformat. Kita klik more function. Nah, ini ada pilihan banyak. Kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Untuk ini fill, kita klik pilihannya lah. Untuk down berarti dia akan mengisi ke bawah. Misalkan kursor di sini kita lihat nanti perbedaannya apa. Kita klik, nah dia akan menarik atau mengcopy yang atasnya ke bawah. Lagi untuk ke kanan berarti yang kiri itu akan di copy ke kanan, contoh. Nah, seperti itu. Kita kembalikan. Kemudian yang ke atas berarti yang bawah ditarik ke atas, yang left ini ke kiri berarti yang kanan ditarik ke kiri, di copy ke kiri. Kemudian series ini untuk membuat menyaring misalkan seperti ini membuat penomoran lah, misalkan kita delete dulu. Ini misalkan ingin menulis nomor seperti ini ke bawah, sebenarnya caranya macam-macam, diantaranya adalah fill ini. Kita tulis caranya kalau dengan menu series ini, kita misalkan kita klik, kita tuliskan dulu 1, kemudian kita blok, kemudian kita klik di series. Nah, step value kita tentukan 1, kemudian yang terakhir stopnya berapa, 12 atau melebihi ini juga bisa klik. Nah, maka dia akan membentuk tulisan. Atau kita jika ingin menulis nomor urut ini hingga 1000 gitu, berarti kita di seriesnya ini nanti kita tulis step value nya 1, misalkan stopnya berapa, misalkan yang dengan 1000 ya 1000 begitu. Ini karena di kolom maka kita pilihannya di kolom. Bisa juga misalkan seperti ini, kita memberi nomor yang di horizontal seperti ini atau baris, maka kita tuliskan 1 di sini, kemudian kita blok, kita pilih series. Nah, ininya di row, dia otomatis di row. Mulainya berapa, misalkan kita yang stop filenya 10, kita klik OK. Dia hanya membatasi di daerah yang kita tandai saja, meskipun tidak tadi menentukan untuk stopnya 10. Seperti itu fungsinya. Kemudian untuk ini clear, jadi ini untuk menghapus, clear format, menghapus formatnya, misalkan seperti ini. Contoh kita ini format seperti ini, format accounting, kita hapus formatnya, maka dia kembali ke general, hilang format accountingnya tadi. Jika clear all berarti menghilangkan semua. Kita kembalikan lagi. Clear content, jika ada kontennya berarti dihapus, seperti itu. Kemudian clear hyperlink, jika ada hyperlinknya nanti akan dihapus. Kemudian bergeser ke sort, kita klik sort small to large, berarti kita mengurutkan data dari kecil ke besar. Misalkan yang kita blok yang di harga, berarti kita klik coba. Nah, dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Jika yang di bawahnya sort large to smallest, kita klik besar ke kecil. Kemudian custom sort, kita membuat custom pengurutan. Nah, mengurutnya kannya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nomor. Cell value large to small, berarti besar ke kecil. Karena yang kita urutkan berdasarkan nomor urut, maka kita
pilihnya dari small to large, dari kecil ke besar. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian filter kita sudah dapatkan tandanya ini, seperti ini. Kita filter, misalkan kita filter hanya mengambil, misalkan di kolom nama ini kita hanya mengambil buku folio gitu saja, maka ditampilkan hanya kotak buku folio, data buku folio. Untuk mengembalikannya kita klik di sini, kita klik select all. Ini kembali semua data ditampilkan tanpa ada filter lagi. Nah, filter di sini kita bisa hilangkan dengan klik ini. Maaf, harus diblok dulu. Nah, seperti itu, maka hilang tanda filternya. Kemudian untuk find itu untuk mencari, misalkan kita klik mencari apa, misalkan tulisan folio gitu, maka find next, maka ditunjukkan langsung jika ada lagi kita klik lagi, berarti tidak ada jika ini tidak berubah, seperti itu. Kemudian replace, misalkan tadi kita file-nya sudah folio, replace tulisan folio mau di replace dengan apa, misalkan buku menjadi buku tulis, buku gambar misalkan. Replace all, satu yang terreplace. Nah, ini sudah terjadi. Kemudian go to, ini menuju bisa menuju ke tabel tertentu atau sel tertentu yang baru saja kita lihat atau kita gunakan sebelumnya. Misalkan di sini ada tabel 1, kita klik OK. Nah, tabel 1 ini nama tabelnya. Jadi apa ya? Kita bisa menamai sebuah tabel begitu. Seperti ini, diklik terus di sini dituliskan. Kebetulan ini sudah dikasih nama. Misalkan seperti bulan tadi, ini juga belum ya. Misalkan ini kita klik, kita kasih nama, harus diblok dulu, kemudian dikasih nama di sini bulan, kita enter. Oke. Nah, kita ketika go to, misalkan, nah ini disebutkan di sini bulan. Misalkan menuju ke tabel 2 tanpa mencari di mana tabel 2 itu, kita langsung oke, begitu ditunjukkan langsung. Nah, seperti itu. Kemudian go to special. Go to special ini untuk mencari, misalkan seperti ini. Dia mencari atau menuju sel tertentu dengan seleksi tertentu. Misalnya mencari sel yang ada formulanya, atau ada komennya, ada konstantanya, ada formulanya, ada baris kosongnya, ada regionnya. Misalkan ini kita cari go to special format, jadi yang ada formatnya, kita oke. Nah, di sini ada formulanya, di sini juga ada formulanya, kita klik. Nah, ini ada formula, kita klik sini, ini juga ada formulanya. Kemudian misalkan kita hapus go to special, misalkan blank, kita cari yang blank saja, maka kita klik OK. Nah, ini yang blank ditandai dalam satu lembar. Oke, kemudian go to formula, sama seperti tadi, misalkan kita klik, dia menunjukkan sel-sel yang ada formulanya, maka dia di blok ini, ini semua berarti ada formulanya atau rumusnya. Komen kalau ada komennya, condition formatting jika ada, konstan atau data validasi juga ada. Kemudian select object, jika ada misalkan objek itu seperti ini, misalkan insert, nah, misalkan ini disebut objek atau garis atau seperti itu. Nah, ini kalau kita pakainya ini select object, dia
menjadi tanda panah seperti ini, kita klik. Nah, agar bisa tandai seperti itu. Oke, kita delete. Kemudian select pane. Nah, ini memunculkan seperti mencari atau menuju objek pada sheet jika ada, jadi misalkan kita ada objek tersembunyi di bawah sini, misalkan seperti itu, sedangkan kita di atas, dan kita select pane, show. Nah, ini ditunjukkan rectangle, kita klik, kita lihat, kita tunjukkan, atau di apa namanya, ditunjukkan atau di hide atau disembunyikan. Nah, seperti itu gambaran di toolbar home ini. Untuk kalau ini ada quick toolbar ya, quick access toolbar, ini fungsinya untuk menyimpan. Oke, kita praktekkan sekalian. Kita klik, langsung menyimpan. Karena ini sudah disimpan, maka dia hanya menyimpan perubahannya, sudah berubah apa harus disimpan. Untuk menyimpan file, kita harus melalui tombol ini jika belum disimpan, atau kita ketik Ctrl S gitu, maka akan ditunjukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika Ctrl S dan file tadi belum disimpan, maka akan menyimpan di mana? Kita letakkan misalkan melalui browse ini. Nah, ini ditunjukkan di Explorer, misalkan di D, atau lebih ke folder lagi, kita bisa pilih. Kemudian misalkan kita pilih ini, kita kasih nama, kemudian save, begitu sudah tercopy, sudah tersimpan. Demikian video ini agar tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Share jika dirasa ini bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.